Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait hari pertama SSCASN ditutup. Di sini kami akan bahas keistimewaan pelamar P1 tanpa formasi yang berhasil turun status prioritas di SSCASN. Dalam hal ini berhasil memilih mapel jabatan lain sesuai dengan ijazah, tersedia formasi untuk P2 P3 setelah turun status, ikut seleksi observasi, tentu ada nilai plusnya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point saja ke informasinya pada hari ini. Bahwasanya hari pertama ya, hari ini pendaftaran di SSCASN untuk semua pelamar ditutup. Tentu menyisakan berbagai macam masalah dan kisru yang besar. Tetapi Bapak Ibu tentunya ketahui bahwa pelamar P1 seperti yang admin katakan beberapa hari yang lalu, bahwa ada keistimewaan ya bagi pelamar P1 tanpa formasi yang berhasil turun status prioritas di SSCASN dan berhasil memilih mapel jabatan lain sesuai dengan ijazah. Itu tersedia formasi untuk P2 P3 setelah turun status. Tentunya ketika Bapak Ibu ikut seleksi observasi nantinya, Bapak Ibu akan punya banyak nilai plus Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya ketika Bapak Ibu turun status itu tidak akan membuat status P1 Bapak Ibu itu hangus. Jadi sekalipun Bapak Ibu turun status kemudian ternyata tidak ada juga formasi mapel jabatan lain bisa didaftar alias zong, maka P1 Bapak Ibu tetap akan terkunci di database dan bisa dipergunakan di pendaftaran berikutnya sebagai P1. Tetapi bagi yang berhasil memilih mapel jabatan lain sesuai ijazah setelah turun status, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai plus yang jauh lebih baik lagi, yaitu Bapak Ibu akan bisa mengikuti seleksi observasi ya. Bapak Ibu bisa ikut seleksi observasi yang tentunya Bapak Ibu kembali akan diprioritaskan di seleksi observasi sesuai dengan pemaparan dari Kemendikbudristek. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, bahwasanya pelamar yang belum mendapatkan penempatan itu berpotensi untuk turun status. Jadi ketika Bapak Ibu memilih tidak mau turun status, maka otomatis Bapak Ibu akan masuk waiting list untuk menunggu penempatan ketika ada guru yang pensiun atau diseleksi tahun depan di tahun 2023. Kemudian ketika Bapak Ibu turun prioritas dan kemudian Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan juga ketika turun prioritas sesuai dengan mapel jabatan lain, maka status P1 Bapak Ibu tidak akan hangus. Saya ulang ya, status P1 Bapak Ibu itu tidak akan hangus. Nah, tetapi apabila ketika Bapak Ibu turun prioritas dan mendapatkan mapel yang bisa didaftar, maka Bapak Ibu akan ikut di seleksi kompetensi dan ketika lulus Bapak Ibu akan menjadi ASN. Di sini faktornya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu keistimewaan bagi P1 yang berhasil turun status. Di bagian sini Bapak Ibu saya tandai ya. Nah, di sini di bagian sini Bapak Ibu ya. Di sini. Ya, ini yang admin lingkari. Di sini dikatakan P1 yang tidak dapat ditempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu ketika turun status berhasil mendapatkan mata pelajaran jabatan lainnya ya. Artinya alias ketika turun status tidak zong ya, tidak zong. Nah, di sini dikatakan jika P1 melakukan hal tersebut, maka mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama siapa? Yaitu bersama kelompok P2 murni dan P3 murni. Dan di sini kata kuncinya adalah P1 tetap diprioritaskan. Artinya apa? P1 yang turun prioritas itu akan tetap diprioritaskan lulus seleksi observasi nantinya, sekalipun harus bersaing dengan kelompok P2 atau P3.
Nah, seperti itu ya. Itu yang akan menjadi nilai plus utama Bapak Ibu ya, tentunya menjadi kabar gembiranya. Dan kapan seleksi observasinya dimulai? Itu dimulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November 2022 yang dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, dan tentunya guru senior. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu bisa lihat bahwa nantinya di sini untuk teknis penilaian ya, nantinya untuk teknis penilaian seleksi penilaian kesesuaian itu akan ada penilaian latar belakang atau background check akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Sedangkan seleksi kompetensi nanti 40% ini akan dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian ada guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Kemudian nilai kinerja itu adalah 60%, yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Nah, berikut ini adalah bobot penilaiannya Bapak Ibu ya. Ini adalah bobot penilaiannya. Nah, disinilah nantinya nilai terbaik, nilai tertinggi lah nantinya yang dilolos Bapak Ibu ya. Nilai terbaik lah nantinya yang lolos. Contoh misalkan ya, di sini ada 4 sekolah, kemudian ada 4 guru P2, P1 turun prioritas, ada P2 juga, ada P3. Kemudian cuman tersedia 2 formasi. Nah, cuman tersedia 2 formasi Bapak Ibu ya. Seperti itu logikanya. Nantinya, misalkan nanti di sekolah A itu ada gurunya yang akan ikut observasi, kemudian ada formasi. Di sekolah B juga ada gurunya, ada formasi. Di sekolah C tidak ada formasi tapi butuh guru. Di sekolah D juga butuh kebutuhan tapi tidak ada formasi. Maka masing-masing keempat guru ini akan mendapatkan penilaian kesesuaian atau observasi di masing-masing sekolah. Nah, ternyata pelamar C dengan pelamar D itu nilainya jauh lebih tinggi dari pelamar A dengan pelamar B. Maka secara otomatis formasi ini Bapak Ibu, formasi ini akan dipindahkan ya. Formasi ini akan dipindahkan ke sekolah C, dan formasi di sekolah B akan dipindahkan juga ke sekolah D. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap ya ada potensi mengisi formasi bagi guru lulus PG yang turun prioritas mengikuti seleksi observasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk jatah untuk P1 yang turun prioritas itu ada 11.000 formasi Bapak Ibu ya. Ada 11.000 formasi yang berpotensi untuk diisi, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Tetapi yang berhak untuk turun status kemarin ya, itu yang ada menu turun status Bapak Ibu ya. Itu yang ada menu turun statusnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan ketika Bapak Ibu turun status dan tiba-tiba muncul keterangan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, berarti itu zonk Bapak Ibu ya. Itu zonk berarti Bapak Ibu akan secara otomatis masuk di waiting list ya. Kalaupun kemarin ada yang optimalisasi, Bapak Ibu akan masuk di waiting list untuk masuk di daftar tunggu. Tetapi ketika Bapak Ibu turun status prioritas dan ada formasi yang bisa didaftar, nantinya Bapak Ibu akan ikut di seleksi observasi, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.